Halo semuanya, selamat datang di Dempo Podcast episode pertama. Episode kita kali ini akan bersama dengan Kepala Sekolah SMA Dempo atau SMA Santo Albertus Malang, Romo Ignatius Abadi Okarem. Let's go! Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Romo Ignatius Abadi Okarem selaku Kepala Sekolah SMA Dempo. Halo Romo, selamat pagi. Halo Bu Ade, selamat pagi. Oke, terima kasih ya Romo ya sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan kita biar kita tahu kira-kira Dempo itu isinya apa, sejarahnya Dempo itu apa, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dempo. Jadi saya memilih narasumber yang tepat kali ini ya, langsung kepala sekolahnya. Oke Romo, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk pertanyaan pertama ya Romo ya. Oke, silakan. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, sekolah kita ini kan base-nya Katolik ya Romo ya. Mungkin Romo bisa ceritakan sedikit tentang sejarah dari SMA Dempo. Oke, silakan Romo. Halo semuanya, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah sekolah SMA Katolik Santo Albertus Dempo Malang. Sekolah ini merupakan sekolah tertua Katolik di Kota Malang. Sekolah ini didirikan dan juga dikelola oleh para imam-imam Ordo Karmel. Sekolah ini berdiri tahun 1936 dan sampai tahun 1942 semua pesertanya adalah laki-laki. Dan setelah itu barulah kita menerima peserta didik perempuan. Oh gitu, seperti itu sejarah singkatnya. Oke, berarti kita ini sebenarnya didirikan oleh Ordo Karmel di bawah Yayasan Santa Maria, bener ya Romo ya? Betul, ya. Awalnya sekolah khusus cowok, kemudian beralih menjadi terbuka untuk umum sampai saat ini. Iya, betul. Oke Romo, jadi sekolah kita ini yang tercinta ini berada di bawah Ordo Karmel ya. Oke, ini menarik Romo. Artinya visi misi sekolah pasti ada kaitannya juga kan dengan Ordo Karmel. Mungkin Romo juga bisa memberitahu teman-teman di luar sana kira-kira visi misi sekolah kita apa Romo? Oke. Jadi melalui pendidikan Ordo Karmel ingin membagikan karisma Ordo, yaitu doa, persaudaraan, dan juga pelayanan. 3 karisma ini yang menjiwai dan menjadi roh pendidikan di SMA Dempo. Dengan 3 karisma ini kita ingin membuat peserta didik menjadi anak-anak yang intelektual, cerdas secara rohani, bersosial, berkarakter, dan juga bisa memiliki kepribadian yang unggul. Maka doa, persaudaraan, dan pelayanan sungguh-sungguh menjadi roh dan semangat dalam proses pembinaan dan pendidikan di SMA Dempo. Oke, menarik sekali ya Romo ya, 3 karisma Karmel, doa, persaudaraan, pelayanan. Kita nggak hanya mendidik mereka secara intelektual, tapi juga membentuk karakter, membangun pribadi pemimpin yang unggul. Seperti itu ya Romo ya. Oke, itu tadi sudah tentang visi misi sekolah Romo. Sekarang kita beralih. Dari tadi kita nih ngomongnya SMA Dempo, SMA Santo Albertus. Nah ini menjadi pertanyaan nih, ini 2 sekolah, 1 sekolah atau seperti apa? Jadi mungkin Romo bisa kasih tahu kenapa brandingnya justru SMA Santo Albertus itu menjadi SMA Dempo. Sekolah ini nama resminya adalah SMA Katolik Santo Albertus. Sekolah ini terletak di tengah-tengah kota dan berdekatan dengan Jalan Dempo, maka sering disebut SMA Dempo, seperti itu. Brandingnya jadinya SMA Dempo. Mungkin karena lebih gampang kali ya Romo ya pengucapannya. Kemudian ini ada fakta yang lebih menarik lagi. Ternyata karena dengan branding Dempo itu kita akhirnya memikirkan, karena dikenalnya dengan Dempo, ada semangat apa yang mau dibawa dengan Dempo? Dengar-dengar ada akronimnya, Romo. Mungkin bisa dikasih tahu? Betul. Jadi karena tadi saya sudah katakan bahwa karisma Karmel itu ada 3, doa, persaudaraan, serta pelayanan, maka Dempo ini sendiri juga memiliki semangat
D. Doa, E. Egaliter, M. Melayani, P. Pekerja keras, dan O. Optimis, penuh harapan. Itu semangat Dempo. Oke, menarik sekali. Itu semangat yang dijiwai oleh para Dempors. Betul. Oke Romo, tadi kita sudah tahu sejarah, kita sudah tahu visi misi sekolah, kita sudah tahu kenapa disebut dengan Dempo. Sekarang kita beralih semakin dalam, asik. Romo, oke. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, jadi ada tim informasinya. Oke. Romo di Dempo ini tahun ke-6, bener ya Romo ya? Oke, pasti banyak sekali pengalaman, kesan, atau hal-hal yang Romo, bisa dikenang, bisa juga menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua di rumah. Mungkin Romo bisa cerita ke teman-teman seperti apa proses yang Romo alami, kesan dan pengalaman yang Romo alami selama 6 tahun kurang lebih berada di SMA Dempo. Saya masuk berkarya di SMA Dempo tahun 2015 sebagai wakil kepala sekolah di bidang pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya bertemu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan untuk proses pembinaan mereka. Kemudian tahun 2018 saya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah SMA Dempo ini. Bangga, senang menjadi bagian dari SMA Dempo. Karena apa? Karena guru-gurunya, karena peserta didiknya, karena alumninya luar biasa. Bapak Ibu guru, di sini kalau saya melihat ada 2 bidang yang mereka lakukan, yang kerjakan di sekolah dan juga di masyarakat. Saya lihat, kalau yang di sekolah, kolaborasi terjalin antara guru senior, guru medior, dan guru junior. Ini sangat tampak ketika proses persiapan tahun ajaran kemarin. Karena masih masa pandemi, maka sekolah memberi pembekalan terhadap Bapak Ibu guru supaya proses pembelajaran dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Jadi bagaimana di situ saya melihat semangat guru-guru senior ini untuk mau belajar, mengembangkan diri, update pengetahuan. Dan di sisi lain, guru-guru junior ini dengan sabar, memberikan keterampilannya, memberikan ilmunya, sehingga di sini sangat terjadi kolaborasi antara yang senior dan juga junior. Itu dilihat dari aktivitas di sekolah. Sedangkan dilihat di aktivitas di masyarakat, Bapak Ibu guru kita itu, Bapak Ibu karyawan SMA Dempo itu juga mau terlibat dalam kegiatan masyarakat. Yang saya tahu nih, yang Katolik ada yang jadi prodiakon, ketua lingkungan, kemudian yang Muslim juga menjadi ketua RT RW, semua ada. Jadi Bapak Ibu guru SMA Dempo itu luar biasa, di mana mereka menjadi sungguh-sungguh pribadi pengajar, bukan hanya di sekolah, namun juga menjadi teladan di masyarakat. Itu dari segi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu karyawan. Sedangkan dari siswa, saya sangat terkesan dengan siswa-siswi SMA Dempo. Kita bersyukur, Bu Ade, bahwa meskipun kita ini tidak memiliki SMP, orang tua masih banyak yang mempercayakan pendidikannya di SMA Dempo. Sebagai informasi saja, tahun ajaran ini kita menerima peserta didik 1066. Dan tahun kemarin, peserta didik kita yang kelas 10, Bu Ade, itu berjumlah 367. Wow. Yang berasal dari 154 SMP dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kita bisa tahu Dempo ini sungguh-sungguh menjadi Indonesia Mini. Betul. Indonesia Mini. Dengan jumlah siswa yang sekian banyak, berasal dari berbagai macam daerah, ada di luar pulau, ada yang di dalam kota, semua bergabung di SMA Dempo. Dan yang luar biasa prestasi mereka. Oke. Mereka aktif
dalam berorganisasi, mereka kreatif, mereka memiliki semangat juang, semangat belajar yang luar biasa. Itu sungguh-sungguh membanggakan bagi saya bahwa saya bersyukur menjadi bagian hidup mereka dan juga bagian Dempo. Oke, luar biasa. Catatan penting ini dari Romo, kita itu disebutnya Indonesia Mini. Betul, iya. Karena berasal dari macam-macam daerah, tidak lupa bermacam-macam agama, Romo. Betul, Oke. iya. Walaupun brandingnya SMA Katolik, tapi kami sangat terbuka dengan semua agama lain, semua suku bangsa lain ya. Betul. Jadi satu Indonesia semua kumpulnya di Dempo ya. Dan oke, ini ada satu hal lagi yang menarik. Fun fact-nya adalah Romo Abadi ini dikenal sama anak-anak sebagai Romo yang paling ramah ya. Karena suka nyapa, suka jabat tangan, terus gimanain Romo ya? Aduh, kita lagi masa pandemi, nggak boleh ya Romo ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu gambaran Romo kurang lebih 6 tahun ya Romo ya, berada di SMA Dempo. Oke, tadi Romo juga sempat menyinggung ya tentang pandemi. Ini menarik. Bulan depan itu tepat 1 tahun Dempo ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Situasi yang mungkin kita semua tidak pernah terbayang sebelumnya. Sama-sama kaget Romo ya. Apalagi sekolah ya, yang biasanya kita bertatap muka langsung, ngajar langsung, ketemu anak, harus via daring seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana perlu tahu kira-kira bagaimana Dempo ini berjuang untuk menghadapi situasi yang kita mau tidak mau harus terima. Survive-nya cara Dempo itu seperti apa? Mungkin Romo bisa kasih tahu teman-teman di rumah. Oke. Benar Bu Ade. Tanggal 16 Maret 2020 SMA Dempo bersama sekolah yang lain di seluruh Indonesia memutuskan dengan berat hati tentunya bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring. Tentu keadaan dan situasi yang tidak mudah karena kita dimasukkan dalam situasi dan kondisi yang sangat jarang terjadi, bahkan mungkin baru pertama kali terjadi. Betul. Sampai sekarang kita masih berproses, berjuang supaya kita bisa bebas dari pandemi ini. Maka tidak heran di awal pembelajaran daring, Bapak Ibu Guru mengalami sedikit kendala, mengalami sedikit kesulitan dalam proses pembelajaran. Namun demikian, kita berani belajar, berani mengupdate pengetahuan yang baru, sehingga memasuki tahun ajaran ini Bu Ade, Bapak Ibu Guru sudah dibekali dengan keterampilan, dengan ilmu, dan juga sekolah memfasilitasi diri dengan berbagai macam peralatan untuk menunjang proses pembelajaran. Karena bagaimanapun, pembelajaran dan pendidikan harus tetap diberikan dengan maksimal, dengan terbaik apapun situasi dan kondisinya. Oke, seperti salah satu karisma kita ya Romo, pelayanan. Betul ya. Tetap melayani anak-anak sekalipun mereka berada di seluruh Indonesia dan kita di Malang, tapi tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak walaupun mereka ada di rumah. Oke, itu tadi kita sudah ngobrol tentang pembelajarannya Romo ya. Nah, sedangkan Dempo ini juga terkenal dengan beberapa kegiatan non-akademik yang seperti kita sudah sebutkan di awal, tidak hanya membentuk secara intelektual, tapi juga karakternya. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kegiatan-kegiatan tersebut Romo? Apakah divirtualkan atau seperti apa? Mungkin Romo bisa cerita ke teman-teman prosesnya yang kita alami selama masa pandemi ini terkait dengan kegiatan tersebut. Benar Bu Ade. Jadi SMA Dempo ingin membentuk Dempors yang utuh. Utuh itu intelektual kena, kepribadian oke, rohani juga bagus, karakter baik. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diadakan secara langsung karena situasi pandemi ini dibuat secara virtual Bu Ade. Kegiatan siswa maupun juga kegiatan Bapak Ibu Guru. Kegiatan siswa yang diadakan secara virtual Bu Ade adalah malam genitu, kemudian pemilihan ketua OSIS yang baru. Kemudian pastoral care dalam bentuk rohani juga diselenggarakan secara virtual Bu Ade.
ada rekoleksi Advent di mana itu talkshow kemarin menghadirkan beberapa artis ya. Iya, Sama artisnya Bu Ade? Ada Igor Saikoji, kemudian ada Jennifer Odilia, dan ada dua ini kakak anak muda, kaum muda yang sangat tertarik justru dengan agama. Gitu. Jadi bisa dinonton di YouTube-nya kita ya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, lanjut Romo, apalagi? Kemudian dari kegiatan pastoral sekolah ada Edufair, betul. Kemudian ada Dempo Cup, benar. Dan ada webinar ya. Seperti itu. Jadi kegiatan tadi diadakan secara virtual. Oke, dan malah menariknya adalah justru karena virtual, Romo, lebih menjangkau ya. Jadi skalanya jadi skala nasional ya. Betul, iya. Seperti itu. Seperti Dempo Cup ya Bu Ade ya. Ya, pesertanya ada yang dari Alvarez. Betul. SMP dari Flores Alvarez. ya, NTT. Ada yang dari Bali juga ada. Oke, justru itu yang justru keuntungan, manfaat yang kita syukuri justru di tengah pandemi ini. Dan luar biasa memang kreativitas, inovasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru maupun juga peserta didik itu luar biasa, sehingga meskipun situasi yang seperti ini mereka tetap memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak kalah menariknya ketika dilaksanakan secara langsung, Bu Ade. Benar seperti itu. Dan nggak hanya Bapak Ibu guru ya, justru anak-anak itu luar biasa. Jangan lupa Romo, Hari Guru itu berkesan loh. Ya benar, cukup berkesan bagi saya sebagai seorang guru. Persiapan dari anak-anak yang mereka persiapan juga secara online ya Romo ya, karena mereka meetingnya juga online, tapi tetap mau merayakan Hari Guru, hari yang spesial untuk Bapak Ibu gurunya. Oke Romo, tadi itu sudah banyak sekali kegiatan yang tetap kita berikan kepada anak-anak. Kita tetap memberikan pelayanan ya kepada mereka. Kemudian Romo, ini situasi pandemi ini adalah situasi yang kita tidak bisa prediksi ya Romo ya. Kapan berakhirnya, seperti apa yang akan terjadi, bulan depan nanti seperti apa pun kita nggak tahu. Mungkin Romo punya harapan kira-kira atau pemikiran tentang, kan kita sebentar lagi bakal memasuki tahun ajaran baru ya, nggak kerasa kan ya Romo ya, tepat sudah 1 tahun berlalu. Mungkin Romo punya harapan yang bisa disampaikan, entah tentang sekolah kita, entah tentang Dempors di rumah seperti apa. Iya, harapan saya tentu situasi dan kondisi segera teratasi. Semua kita sehat, pulih, kemudian bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Bertemu dengan Bapak Ibu guru langsung, bertemu dengan peserta didik semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dan pembinaan ini seperti sedia kala lah, gitu. Harapan juga supaya Dempors semua, dimanapun kalian berada, tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita semua sehat dan kemudian kondisi situasi segera membaik. Dan secara khusus tentu bahwa saya berharap Dempo ini tetap jaya selamanya, seperti Mas Dempo, jayalah selamanya. Oke, itu mungkin pesan yang tidak hanya ditujukan untuk Dempors ya Romo ya, tapi untuk semua yang ada di luar sana, khususnya untuk calon Dempors juga boleh, karena kita masih membuka pendaftaran untuk calon-calon Dempors yang berminat bersama kita gelombang 2 ya, belum ditutup, silakan bergabung, bisa mengklik ya website yang ada mungkin di bawah sini ya. Silakan diklik dan untuk melihat apa saja persyaratan yang ada. Oke Romo, kita sudah di penghujungnya ini. Oke, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali tentang Dempo, tentang kegiatannya. Ini adalah pertanyaan yang akan berlaku untuk semua narasumber saya. Kira-kira Romo kalau menggambarkan Dempo dalam satu kata itu apa Romo? Satu kata ya? Ya, hanya satu kata. Dempo adalah kasih. Oke, kasih. Kenapa Romo? Saya memilih kata kasih untuk SMA Dempo karena saya melihat di SMA Dempo ini menjadi kawah condro dimuko, orang menjadi pribadi utuh, baik secara intelektual, secara kepribadian, secara rohani, secara sosial. Disitulah orang saling memberi diri. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mencintai diri sendiri. Oke, seperti itu. Seperti Dempo adalah kasih.
terakhir Romo, tadi saya ngomong terakhir, sekarang ini yang beneran terakhir Romo ya. Mungkin Romo punya pesan khusus nih untuk calon Dempors. Kalau Dempors kan ya udah kenal ya Dempo seperti apa. Ini buat calon Dempors nih yang mungkin jadi tertarik karena menonton video ini, mengenal lebih jauh tentang Dempo, Romo punya pesan apa buat mereka? Oke. Bagi kalian, anak-anak calon Dempors, kalau kalian ingin mengisi hidup kalian dengan berdoa, bersaudara, dan pelayan, gabung ke SMA Dempo. Viva Dempo! Viva Dempo. Oke, terima kasih ya Romo ya untuk ngobrol-ngobrol kita yang singkat, yang Romo sempatkan waktu di tengah kesibukannya. Oke teman-teman, itu tadi episode pertama tentang Dempo bersama Kepala Sekolah SMA Dempo, Romo Ignatius Abadi. Nantikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami. Jangan lupa subscribe YouTube-nya kita dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.